Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pembelajaran kita, yakni morfologi tumbuhan. Jadi seperti dengan pertemuan yang lalu, jadi kita masuk dalam pembahasan akar batang. Ya, tadi saya sudah lihat semua resumenya yang dikumpul. Ya, alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Tinggal sayangnya 2 orang yang belum kumpul ya. Jadi sebentar saya kira bisa dikumpul ya, supaya melengkapi nanti bentuk penilaian saya. Karena ini juga termasuk dalam penilaian nantinya. Selain diskusi, ada juga tugas. Itu yang tugas adalah bentuk resume nantinya. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke materi, yakni batang yang dibawakan oleh kelompok 2, ini yang di Aswan. Jadi saya harap kepada teman-teman yang lain untuk memperhatikan, menyimak apa yang dipaparkan nanti oleh kelompok 2, supaya juga karena ya, jadi setiap akhir pembelajaran nantinya itu ada buat resume. Ya, jadi kalian harus membuat resume dalam materi itu sendiri. Oke, untuk mengenai itu kita lanjut saja kepada Diaswan untuk memaparkan materi batang. Itu saya persilakan kepada Diaswan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Irfan dan juga teman-teman yang sempat hadir di presentasi saya pada hari ini. Jadi pada hari ini saya akan membawakan presentase mengenai morfologi batang. Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengikuti presentasi dari Saudara Muhammad Ilham Ridwan tentang akar ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang batang yang merupakan salah satu bagian penting dari tanaman. Nah, oke. Nah, ini adalah poin-poin yang akan saya jelaskan untuk membantu teman-teman memahami morfologi batang. Yang pertama adalah sifat batang, yang kedua bentuk batang, yang ketiga sifat permukaan batang, yang keempat arah tumbuhan batang, yang kelima percabangan batang, keenam sifat cabang batang, dan yang terakhir adalah arah tumbuh batang. Jadi teman-teman mohon diperhatikan ada 7 yang akan kita bahas untuk membantu teman-teman memahami morfologi batang. Oke, sifat batang. Teman-teman juga pasti pernah melihat di sekitarnya batang tanaman kan, dan bentuk-bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang berbentuk silinder, bersifat aktinomorf, yang ada juga yang mempunyai buku-buku dan ruas-ruas. Kemudian tanaman juga mempunyai batang yang tumbuh ke atas. Pertumbuhannya juga tidak terbatas, mempunyai percabangan dan tidak berwarna hijau. Ya. Kenapa tidak berwarna hijau? Karena di batang memang dilakukan sebuah fotosintesis, proses fotosintesis, tapi tidak seintensif pada daun. Karena di daun memang terdapat begitu banyak zat hijau daun atau klorofil yang membantu dalam proses fotosintesis. Nah, selanjutnya adalah fungsi batang. Fungsi batang yang pertama adalah untuk mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan juga buah. Kemudian yang kedua adalah dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi. Jadi dengan adanya percabangan, maka area yang dapat dijangkau oleh tanaman untuk memperbanyak proses penangkapan atau pengikatan CO2 dan juga air serta penguapan itu dapat lebih luas. Jadi lebih luas karena adanya percabangan ya. Jadi tidak semata-mata hanya tumbuh ke atas, tapi juga memiliki cabang-cabang yang membantunya dalam memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga adalah sebagai jalan pengangkutan air dan zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkutan hasil asimilasi dari atas ke bawah. Mungkin teman-teman bertanya apa itu asimilasi jadi asimilasi itu proses pembuatan makanan atau bisa juga dikatakan sebagai fotosintesis. Jadi hasil jadi dari akar
ke daun itu melalui batang ya, melalui jaringan pengangkut dari akar melalui batang, kemudian ke daun. Jadi hasil dari fotosintesis di daun itu kemudian dialirkan lagi ke seluruh tubuh tanaman melalui batang juga seperti itu. Kemudian menjadi tempat penimbunan zat makanan cadangan. Nah, ini sesuatu yang tidak baru buat kita karena memang seperti yang kita ketahui seperti tebu ya. Tebu itu memiliki batang yang manis karena memang hasil fotosintesisnya itu ditimbun di dalam batangnya. Jadi zat gula itu ditimbun di dalam batang. Juga pohon sagu itu untuk mendapatkan sagunya atau zat amilum ya. Amilum itu zat tepungnya itu didapatkan dari batangnya karena memang tumbuhan ini menimbun makanannya di batang. Nah, oke. Selanjutnya batang itu ada 2 macam teman-teman. Yang pertama tumbuhan tak berbatang ya. Kenapa tumbuhan tak berbatang? Padahal kita sebut tadi tumbuhan itu batang itu merupakan bagian tanaman yang sangat penting. Terus kenapa ada tumbuhan yang tak berbatang? Nah, jangan salah paham dulu, kita akan bahas yaitu planta akaulis ya. Planta akaulis atau tumbuhan tak berbatang adalah tumbuhan yang hanya mempunyai batang pendek sehingga seolah-olah tidak berbatang ya. Jadi tumbuhan yang kita bahas di sini adalah tumbuhan yang memiliki batang pendek sehingga seolah-olah tidak batang. Nah, contoh sawi, Brassica juncea, Campanusarus, kemudian daun tersusun seperti roset atau rosula yang seakan-akan bergerombol keluar dari akarnya. Jadi kalau teman-teman pernah makan sawi, pernah lihat batangnya itu, dia keluar seakan-akan keluar langsung dari tanah, dari akarnya langsung, tidak melalui batang kan. Tapi kalau kita buka satu persatu tangkai daunnya itu kita akan melihat batangnya. Jadi tempat pelekatan daun atau tangkai daunnya itu merupakan di batang teman-teman. Tapi kalau kita lihat sekilas saja, itu seakan-akan tidak memiliki batang. Jadi memiliki batang yang pendek ya, hanya seolah-olah tidak berbatang. Jenis ini dinamakan sebagai tumbuhan tak berbatang atau planta akaulis. Ya, kata kuncinya adalah tetap berbatang tapi berbatang pendek ya. Ya, coba teman-teman lihat di gambarnya ada daun, kemudian batang pendek, kemudian akar. Jadi daunnya itu tetap melekat pada batang, bukan langsung dari akar ya. Jadi dari batang, kemudian dihasilkan daun seperti itu. Oke, selanjutnya tumbuhan yang berbatang jelas berbatang ya. Ya, terbagi jadi beberapa, ada batang basah, herbaceous, yaitu batang lunak dan berair, contohnya bayam. Ya, kalau teman-teman makan bayam sebelum itu dimasak ya, teman-teman pegang itu tanamannya warna hijau dan juga berair, kalau dipegang itu berair di dalamnya dan tidak terlalu kaku ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah batang berkayu atau lignosus, yaitu batang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Jadi contohnya pohon-pohonan yang ya semak atau crutices. Contohnya adalah tumbuhan semak yaitu sidaguri. Sidaguri itu berdaun kuning, berdaun kecil ya, tapi batangnya itu kecil batangnya tetapi keras dan kaku seperti itu. Kemudian batang rumput atau kalmus, yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga. Contohnya adalah rumput-rumputan atau graminae. Kemudian salah satu contohnya lagi adalah padi atau Oryza sativa. Jadi nah, ini teman-teman, kebetulan saya di sini, di tengah sini, saya memperlihatkan contohnya ya. Kalau teman-teman bisa melihat, ini adalah batang padi. Jadi batang padi ini memiliki batang yang tidak keras dan beruas-ruas. Jadi ini ada ruas-ruasnya. Ini ada ruas-ruasnya ya. Kemudian mempunyai ruas yang ini terlihat nyata. Sebagian besar tanaman memang beruas tetapi tidak terlihat nyata. Sedangkan untuk tanaman graminae, contohnya adalah Oryza sativa atau padi itu ruas-ruasnya sangat jelas ya. Seperti itu. Kemudian batang mendong atau kalamus. Seperti kalmus tapi ruas-ruasnya lebih panjang. Contohnya adalah Wulingia atau Scirpus crossus, kemudian mendong atau Fibristilis globosa. Oke, selanjutnya bentuk batang. Nah, bentuk-bentuk batang tanaman, tapi kita akan membahas lagi lebih jelasnya bentuk-bentuk tanaman, batang tanaman. Yang pertama adalah bentuk batang
teres, contohnya adalah pohon kelapa, pohon bambu ya, itu sudah sangat familiar buat teman-teman. Kemudian bersegi atau angularis, ada yang membangun segitiga atau triangularis, contohnya rumput teki ya, rumput teki yang banyak di tepi-tepi sawah. Kemudian segi empat atau quadrangularis, itu contohnya adalah markisa ya, bentuknya kotak. Kemudian di tepi-tepinya itu lancip ya, atau fasciflora quadrangularis ya. Selanjutnya adalah bentuk batang pipih, melebar menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun. Sifat batang ini disebut ya Filicladia ya, bila sangat pipih dan mempunyai pertumbuhan terbatas. Jadi contohnya adalah jakang ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan cladodia, bila tumbuh terus dan mengadakan percabangan. Contohnya adalah kaktus. Opuntia vulgaris. Kemudian jenis-jenis genus-genus Opuntia itu sebagian besar seperti ini. Ada kaktus centong juga seperti itu. Oke, ini teman-teman. Ini tadi yang saya jelaskan untuk yang mengambil alih daun ya. Ada Filocladia dan juga Cladodia ya. Ini Filocladia dan juga Filocladidia ya. Ini Filocladia dan juga Cladodia. Teman-teman biasa mungkin melihat seperti ini. Yang ini yang paling sering kita lihat teman, jenis kaktus seperti ini kalau kita jalan ke desa, tepi-tepi jalan mungkin banyak yang tanam seperti ini. Ini namanya kaktus centong. Jadi dia mengambil alih batangnya, itu mengambil alih daun. Jadi memang daun kaktus kan itu duri-duri kan, tapi karena dia juga penuh akan hijau daun, jadi dia membentuk daun dan juga mengambil alih daun seperti itu. Jadi jenisnya disebut dengan cladodia. Oke, selanjutnya adalah sifat permukaan batang. Ada yang licin atau leaves, misalnya jagung ya. Itu kalau kita buka itu permukaannya licin ya, licin, misalkan jagung. Kemudian berrusuk atau costatus, terdapat rigi-rigi yang membujur, misalnya iler. Iler itu atau coleus itu misalnya lemiana. Kalau teman-teman lihat bunga itu bunga miana yang daunnya berwarna-warni itu kemudian Peruvianus ya, kemudian bersayap atau alatus, contohnya markisa. Kemudian ada juga yang berambut atau pilosus, itu tanaman tembakau. Mungkin kalau saya sendiri belum pernah menyentuh tanaman tembakau, tapi saya biasa lihat gambarnya. Kemudian berduri, ada yang spinosus, contohnya bunga mawar ya. Bunga mawar kan berduri, cantik tapi berduri. Oke. Selanjutnya, kemudian memperlihatkan bekas-bekas daun, misalnya pepaya. Kalau pepaya daunnya jatuh atau gugur itu memperlihatkan bahwa di situ di batangnya pernah ada tangkai daun yang melekat. Jadi berbekas seperti itu. Kemudian kelapa juga memperlihatkan bekas-bekasnya. Jadi kalau di kelapa itu kita lihat setelah daunnya jatuh nanti akan ada bekas tangkai daunnya di sana. Seperti itu. Kemudian memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu ya. Daun penumpu itu daun, bukan sebetulnya daun ya, tetapi itu tidak lebih mengarah kepada daun ya. Misalnya nangka, keluih, daun penumpu itu yang menutupi daun seperti itu ya, dan menutupi daun. Yang menutupi itu daun penumpu. Kemudian yang ke-9 adalah memperlihatkan banyak lentisel, misalnya sengon ya. Pohon sengon itu memperlihatkan banyak lentisel. Lentisel itu merupakan bagian tanaman yang berfungsi sebagai mirip seperti stomata, tetapi bukan terletak pada daun, tapi terletak pada batang. Fungsinya adalah sebagai pertukaran udara, asimilasi udara, sama fungsinya dengan stomata ya. Yang ke-10 adalah keadaan lain, misalnya lepasnya ya. Misalnya jambu biji, Obsidium guajava, kayu putih, Melalio leucadendron ya. Oke, arah tumbuh batang. Yang pertama arah tumbuh tegak atau erectus, misalnya pepaya. Kemudian menggantung atau dependens pendulus, misalnya anggrek. Berbaring, humifulus, misalkan semangka. Ya, menjalar, ubi jalar.
kemudian serong ke atas, kacang tanah, ada yang mengangguk bunga matahari. Jadi di sini bisa lihat teman-teman lihat arah tumbuh batang, ada yang memang kita paksakan untuk berdiri, tetapi memang dia tidak bisa berdiri, memang harusnya tidur seperti itu. Ya. Kemudian ada yang memanjat atau scandence, ada karena memang itu memanjat karena memang fungsi dari morfologi akarnya dan batangnya itu bekerja sama untuk membantunya dalam memanjat. Fungsi memanjat tanaman adalah untuk membantunya dalam proses menerima cahaya. Jadi kalau misalkan tanamannya butuh cahaya, dia akan berusaha untuk memanjat ke atas agar cahayanya dapat digapai seperti itu. Selanjutnya adalah membelit, ya, membelit ke kiri, misalnya kembang telang atau Clitora ternatea, kemudian membelit ke kanan, ya. Jadi tanaman itu ada yang memang tumbuhnya itu kalau misalkan ini batangnya turus, batang, kemudian ini tanamannya ada yang berputar seperti ini, ada juga membelit seperti ini, ada memang beda-beda ya. Kita tidak bisa paksakan dia harus membelit seperti ini atau membelit seperti ini, tergantung jenis tanamannya, seperti itu. Dua percabangan sipodial dan percabangan garpu. Percabangan monopodial atau tunggal ya, percabangan tunggal jika batang pokok selalu tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Misalnya pohon cemara. Ya. Jadi pohon utamanya itu adalah lebih besar dibanding cabang-cabangnya. Yang kemudian contohnya adalah pohon cemara. Ya. Yang kedua adalah percabangan simpodial atau batang pokok sukar ditentukan dengan batang cabang-cabangnya ya. Misalnya sawo manila. Ada tanaman yang termasuk dalam percabangan simpodial yang memiliki batang utama yang ukurannya sama dengan percabangannya. Jadi percabangannya itu sama ukurannya maksudnya batang percabangannya ya, yang mana percabangan seperti itu. Kemudian percabangan menggarpu, percabangan yang batangnya setiap kali menjadi dua cabang yang sama besarnya, misalnya paku andan ya. Jadi dia begini, misalkan batang utama kemudian bercabang, nanti akan membentuk lagi cabang seperti ini, cabang seperti ini. Oke? Paku andam ya teman-teman. Oke, sifat batang-batang, cabang-cabang batang ya. Ada yang geragi atau flagellum stolon ya. Coba keluar merayap di atas tanah, misalkan daun kaki kuda, kemudian merayap di dalam tanah, misalnya rumput teki. Dan stolon ini atau geragi ini juga, kalau teman-teman punya tanaman stroberi di rumah, itu dia masuk dalam merayap di atas tanah, karena nanti akan muncul stolon atau anakan nanti dari batangnya itu, kemudian akan tumbuh daun, dan kemudian akarnya akan menjulur ke bawah tanah. Kemudian ada wiwilan atau tunas air. Ya, cabai yang tumbuh cepat dengan ruas yang panjang, contoh kopi, coklat. Tunas air banyak ditemukan pada tanaman. Tapi tunas air ini, Bapak petani ini dibuang ya supaya mempercepat pertumbuhan, mengoptimalkan pertumbuhan batang dan buah. Oke, kemudian sirung panjang atau virga yang memiliki sirung panjang. Kemudian Secreus, misalnya cabang kecil dengan ruas pendek yang mendukung daun, bunga, dan buah. Cabang disebut dengan cabang fertil atau cabang subur ya. Memang ada cabang yang tidak subur, ada cabang yang subur. Oke, arah tumbuh ada yang tumbuhnya tegak atau fastigiatus, sudut antara batang dan cabang amat kecil, misalnya wiwilan pada kopi, kemudian condong ke atas ada atau patens, sudut 45 derajat, itu misalnya pada cemara, kemudian mendatar horizontalis, misalnya sudutnya itu 90 derajat, misalnya pada tanaman randu, kemudian terkulai, ada yang ujung melengkung ke bawah ya, kopi robusta itu ujungnya itu melengkung ke bawah. Kemudian bergantung atau pendulus, cabang batang, cabang tumbuh itu ke arah bawah ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Misalkan kalau ada sesi tanya jawab,
Saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan dari Aswan dengan materi batang. Ya, sangat bagus. Apalagi tadi diperlihatkan secara langsung bagaimana ya dipresentasikan langsung di alam. Ya, kemudian ada juga contoh-contohnya langsung ya. Bagus ya, persentasenya bagus ya, bagus sekali karena dicontohkan langsung. Oke, saya kira siapa tahu ada yang kurang paham terkait materi dari Aswan, silahkan bertanya. Ilham? Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan kepada Aswan? Ya, Pak. Oke, saya ingin memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdasarkan dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh saudara Andi Aswan tadi, ya, saudara Andi Aswan memaparkan mengenai tentang batang, di mana tadi menyinggung mengenai apa sih penekanan dari cabang yang subur dan tidak subur. Ya, pertanyaan saya, apa sih beda? Ya, apa yang membedakan antara cabang yang subur maupun cabang yang tidak subur? Dari sisi mana yang membedakannya? Terima kasih, mungkin cukup dari saya. Oke, bisa dijawab langsung kalau Aswan, siapa tahu masih ada. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Ilham Ridwan. Jadi tadi saya menjelaskan ada batang yang fertil, ada batang yang steril, yaitu rundung yang subur, ada yang tidak subur. Jadi kalau misalkan indikator yang menandakan bahwa tanaman rundung atau cabang ini subur, berarti tanamannya ini atau cabangnya ini dapat menghasilkan bunga yang kemudian menjadi buah. Kemudian yang tidak subur tentu yang biasa juga disebut dengan cabang steril itu ditandai juga dengan tidak menghasilkan bunga yang akan menghasilkan buah, seperti itu. Dan dalam konteks lain misalkan untuk di luar dari pembungaan dan pembuahan itu ya, tanaman yang subur itu cabang yang subur itu ditandai dengan bentuk daun batang yang tentunya menyenangkan jika dilihat ya, bentuknya ideal, kemudian daunnya juga ideal ya, seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan bahwa cabang ini memang subur. Kemudian jika tanaman cabangnya tidak subur ya tentu kebalikan dari cabang yang tidak subur. Bentuk daunnya kecil, tidak maksudnya tidak terlalu bagus terlihat, kemudian batangnya juga kecil. Dan oh ya teman-teman, batang yang kecil itu tidak menandakan bahwa tanaman itu tidak subur. Ada tanaman yang membutuhkan memang batangnya kecil, kemudian jika tanaman batangnya besar itu berarti malfunction organ atau jaringan, berarti terima kasih. Assalamualaikum. Penjelasan dari Aswan terkait cabang yang subur dan cabang yang tidak subur ya. Jadi bisa kita lihat bahwa cabang yang tidak subur itu adalah kurangnya buah atau bunga yang ada di situ. Beda dengan cabang yang subur. Cabang yang subur itu banyak buah yang timbul di situ atau bunga. Ya, kemudian daun yang ada pada cabang yang subur itu juga bagus-bagus. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Zulfikar, ada pertanyaan terkait masalah batang? Pak. Ya, silakan Zulfikar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana penjelasan batang tumbuhan putri malu? Ya, kenapa putri malu? Maksudnya?
batangnya itu Pak, Oh, yang dimana arah menunjukkan batangnya. batangnya itu Putri Malu. Iya Pak. Ya, arah tumbuh batangnya untuk Putri Malu bagaimana itu? Kalau menurut Aswan bagaimana? Ya, Aswan? Ya, Aswan? Iya Pak ya. Ya, Baik pertanyaan dari Sulfikar terkait masalah Putri Malu. Dia bagaimana itu batangnya? Pak. Baik ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak yang telah diberikan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Sulfikar. Jadi pertanyaannya juga bisa meluas ya sebetulnya. Bagaimana dengan batang Putri Malu? Kalau saya misalkan, tidak apa-apa saya mungkin bentuknya ya tanyakan ya morfologinya ya. Ya, Jadi Putri Malu itu genusnya memang spesiesnya beberapa ya, ada beberapa. Kemudian bentuk batangnya juga berbeda-beda. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya juga ada yang quadrangularis, juga ada yang bulat, ada yang silinder ya bentuk batangnya. Tapi yang umum yang kita temukan adalah bentuk silinder. Dan bentuknya juga mempunyai spinasus, spinasus atau duri Duri. yang sebagai perlindungan itu merupakan salah satu ciri khas dari Putri Malu adalah memiliki duri pada batangnya ya, salah satu ciri khasnya memiliki duri pada batangnya. Dan kemudian arah tumbuhnya juga mungkin ditanyakan karena ini membahas morfologinya. Arah tumbuh tanaman ini itu ada yang Aswan? Bagaimana Aswan? Oh, Aswan keluar. Ya, sambil menunggu Andi Aswan untuk bergabung kembali. Ya, oke. Sudah Aswan sudah bergabung kembali ya? ya siapa? Ya. Bagaimana? Terdengar Ya, tadi ya. Pak? Ya, sampai Saya di ulang Pak. tadi arah tumbuh batangnya daun. Arah tumbuh batangnya Malu. Putri Malu. Baik. Nah, arah tumbuh batang Putri Malu ini apa namanya? Karena memang posisinya baring ya, berbaring itu berarti memang posisi batangnya itu memang berbaring dan pada setiap ruasnya, pada nodusnya itu akan menghasilkan akar. Jadi setiap ruas itu nanti akan menghasilkan akar pada itunya dan membantunya dalam penyerapan sosok makanan pada tanah. Seperti itu. Oke, itu tadi jawaban dari Aswan. Bagaimana Sulfikar? Sudah paham terkait masalah arah morfologi batang dari Putri Malu? Iya Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Itulah tadi pemaparan dari Aswan terkait masalah materi batang. Yang sekira bagus ya. Kita ke si upload dulu dari ya, ada kan? Ya, jadi kita kasih upload untuk Aswan terkait persentasenya. Ya, bagus ya. Apalagi tadi dipaparkan secara langsung dari alam terkait masalah batang ya. Jadi saya kira kedepannya ini memberikan manfaat atau memberikan contoh untuk pemaparan selanjutnya itu langsung ya, lebih bagusnya langsung dari alam.
Apalagi kita ini masa pandemi, jadi harus lebih kreatif, ya, lebih kreatif. Walaupun kita tatap muka langsung, tapi secara muka, ya, secara apalagi dunia maya ini kita tetap apa? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya, ingat setiap kali pertemuan itu harus ada materi, ada resumenya. Ya, resume. Jadi kalian harus buat resume. Waktu pengumpulannya itu mulai dari setelah berakhirnya pembelajaran ini sampai minggu depan, ya, pertemuan selanjutnya. Ya, alhamdulillah minggu lalu ya sudah ada yang kumpul, walaupun masih ada yang belum kumpul. Ini terakhir masih ada satu yang belum kumpul. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya. Intinya itu sudah ada apa lagi? Saya sudah berikan penjelasan ke dia bahwa ini harus mesti dikumpul. Baik. Oke. Ada yang bertanya terkait masalah kapan lagi? Materi apa? Ya, minggu depan itu materi daun. Ya, materi daun, siap-siap kelompok selanjutnya untuk mempresentasikannya. Jadi itu mesti kalau perlu harus ada ceritanya praktikum mandiri. Ceritanya itu praktikum mandiri memaparkan secara langsung bentuk-bentuk daun, ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa minggu depan. Jadi terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Dan kita berjumpa kembali. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.